Halo guys, kembali lagi bersama gue Fazul Nugroho di Obsesi TV. Obsesi. Jadi guys, ngomong-ngomong ini tuh konten terbaru dari Obsesi, LPM Obsesi. Kita ada podcast. Yap, betul banget. Dan kira-kira namanya apa sih, Ik? Apa ya? Karena baru banget ini ya. Iya. Jadi belum ada nama nih. Oke, karena kita belum ada nama, kita juga pengen dong teman-teman semua bisa kasih saran nih, kira-kira buat podcast ini dinamain apa ya? Podcast ala kadarnya atau apakah obsesi podcast kah? Pokoknya sekreatif kalian. Coba dong, kita pengen saran dari kalian. Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Betul banget. Oke. Nah, kali ini untuk konten pertama podcast kita, kita mau bahas soal narasumber kita. Mengulik tentang AIK dan juga keobsesiannya juga. Dalam banget. Kita kalau yang pertama nih Mas, Farul. Arul aja deh. Arul ya. Arul biar lebih sayang gitu. Panggung gitu ya. Ya, biar lebih sayang. Oke, ngomong-ngomong guys, Mas Aik ini merupakan salah satu aktivis akademik dan juga organisasi. Dia juga bekerja ya, sambil bekerja juga. Jadi YouTuber juga. Pokoknya ini multi talentan banget. Talent nanti. Multi talent. Multi talent. Betul banget. Dan kira-kira kalian penasaran nggak sih, gimana sih cara Mas Aik ini bagi waktunya buat kuliah, kerja, ngonten, organisasi? Yuk langsung aja kita mulai ngobrol-ngobrol bareng Mas Aik. Obsesi. Guys, jadi kita kan belum kenalan lebih dalam nih. Siapa sih Mas Aik ini? Mungkin dari Mas Aik sendiri bisa langsung kenalin diri nih. Langsung aja nih ya. Iya. Oke, perkenalkan teman-teman ya, nama saya Muhammad Faik Haidar. Iya. Nama lengkapnya. Tapi akhir-akhir ini aku lebih pengen suka dipanggil Aik. Kenapa tuh? Kayak kalau Aik sendiri itu kayak nama kecil aku waktu TK. Oh, biar lebih sayang juga saya. kayak. Bener. Karena kan biasanya Faik itu udah pasaran ya. Jadi F-nya dihilangin aja. Ya kayak aku juga, Fajrul jadi Arul. Fajnya dihilangin. Iya, tapi jauh banget. Kayak ngomong ya. Gak apa-apa deh. Fajrul Arul. Mas Aik ini dari jurusan mana, semester berapa nih? Aku sendiri dari 6 KPIC, Komunikasi Penyiaran Islam. Oke, 6 KPIC. Masih bentar lagi ya, insyaallah. Udah hampir tua gitu. Kalau di Jawa itu namanya buah-buah gemading, mau mateng. Mau mati. Mau matang. Karena muda juga enggak, tua juga belum gitu. Oke, pokoknya buat Mas Aik semangat buat belajarnya ya. Amin. Nah, ngomong-ngomong belajar nih, Mas Aik. Ya. Mas Aik kan untuk semester ini nih, aku lihat Mas Aik itu sibuk banget ya. Ada kerja, kuliah, terus ngonten. Ngonten itu bener-bener nggak pernah skip gitu loh. Aku lihat-lihat gitu karena YouTube-nya selalu rame gitu ya. Bahkan ini subscribernya udah 3.000 ke atas ya. 4.000. Wah, udah 4.000. Keren banget pokoknya. Nanti kalian barangkali ada yang kepo nih sama YouTube-nya Mas Aik, bisa langsung aja lihat di link di bawah yang kita deskripsi. Oke. Mas Aik, gimana sih cara Mas Aik ngebagi waktu buat kuliah, kerja, dan ngonten ini segala macam lah pokoknya? Ya. Aku sendiri pertama ya Mas Arul ya, itu juga bingung ya gimana caranya ya. Tapi kalau aku tuh lebih kayak orang yang mengalir gitu. Yang penting yang ada di depan dijalanin dulu Mas Arul gitu. Misalkan kuliah tuh udah pasti ya, udah jelas jadwalnya gitu kan. Yang belum jelas itu kan kayak misal ya semuanya jelas sih, kayak jam waktu kerja juga jelas. Terus ngonten juga aku bikin seminggu sekali aja gitu, karena ya itu melihat dari kesibukan itu kan, ada kuliah ada kerja, jadi tetap kita sebisa mungkin tuh kita bener-bener memanage loh. Jadi kan kayak kuliah itu setiap minggu ya. Tapi kan waktunya di pagi hari, dan alhamdulillah kerja pun juga cuma sekarang tuh lagi di malam hari doang. Oke, itu ya berarti bagi waktunya ya gimana ya? Ya benar-benar udah dikontrol sih. Gitu. Ya manajemennya benar-benar udah dipersiapkan gitu ya. Dan ngomong-ngomong ini kan soal akademik, terus
tadi jam kerja kan udah jam pasti nih ya, kan udah jam jadwalnya sendiri gitu kan. Tapi kalau ngomong organisasi kan pasti ada yang accidental, tiba-tiba gitu kan ya. Bener. Itu gimana sih Mas Aik? Nah, ini juga tantangan sendiri ya Mas Harul ya, kalau kita mengambil suatu resiko juga. Apalagi organisasi itu kan benar sekali kata Mas Harul, nggak bisa dipastikan gitu kan. Terus apalagi kegiatan-kegiatan, apalagi jurnalistik ya kan, kadang ada liputan segala macam, kita ketemu sama eksternal gitu kan, orang-orang di luar, Belum acara-acara yang lain gitu ya. mau nggak mau Mas Arul memang harus ada yang dikorbankan. Karena ketika jam-jam kuliah, jam kerja itu udah pasti, mau nggak mau ketika kita ada waktu yang dadakan, ya kita harus ya apa ya, ya harus ada yang dikorbankan gitu, salah satu waktu itu. Oke, karena seperti pepatah ya guys ya, life is choice, hidup itu pilihan. Jadi kita harus memilih mana yang benar-benar kita harus pilih di momen itu gitu ya. Betul banget. Dan ngomong-ngomong soal organisasi nih Mas Aik ya. Ini kan lagi pandemi nih Mas Aik. Pasti ngumpulin anak-anak itu susah banget. Susah banget ya. Itu tapi aku lihat obsesi itu tetap jalan gitu loh. Dari kemarin ada PJTD, bahkan kemarin ada webinar nasional juga kan. Itu gimana sih Mas Aik kunci buat memperkuat anak-anak ini walaupun harus menghadapi pandemi kayak gini gitu loh? Salah satu kesusahan sekarang ya organisasi, mungkin hampir di semua organisasi di kampus ya, itu keterbatasan SDM ya kan, karena memang kita posisi lagi di rumah masing-masing gitu teman-teman. Kuncinya ya pertama kita saring nih teman-teman organisasi kita yang deket sama kita, maksudnya deket di sekitar kampus, kita saring dulu. Kita kan nggak mungkin memaksakan orang yang jauh, otomatis kita saring. Nah di situ kita kasih tanggung jawab. Soalnya kalau yang kita rasakan sekarang ya, kalau aku jujur sendiri teman-teman, aku lebih suka sama ketika ngumpul yang offline sekarang, walaupun memang kita terbatas pertemuan ya, tapi diusahakan seminggu sekali Mas Arul gitu, untuk bertemu secara tatap muka, karena itu penting banget, apalagi ketika membuat acara yang besar gitu kan, kayak sekelas webinar nasional, terus PJTD, itu kan penting banget gitu. Oke, bener banget sih, karena mau sebanyak apapun anak-anaknya, itu kalau kita nggak ada pertemuan, itu dijamin mati kayaknya ya Mas Aik. Walaupun via game meet, iya, susah banget ya untuk bertahannya gitu ya. Pokoknya kalau kita mau bertahan dalam organisasi itu usahakan harus ada pertemuan gitu ya, rutinitas pertemuan itu, walaupun 1, 2, 3 anak yang itu harus ada pertemuan buat kita membahas progres kedepannya itu bagaimana gitu. Ya gitu sih ya. Obsesi. Oke, lanjut nih Mas Aik. Tadi kan ngomong organisasi kan lebih universal, lebih umum gitu ya. Sekarang kan kita menghadapi bahwa Mas Aik ini salah satu pemimpin umum di LPM Obsesi. Pembantu tentunya. Bukan pembantu umum ya guys, tapi pemimpin umum. Cuman anak-anak bilangnya pembantu umum. Atau kritik. Karena itu dia multi talentan, bisa kemana aja, divisi mana aja gitu loh. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dong. Oke, Mas Aik, gimana sih cara Mas Aik menghidupkan LPM ini gitu loh? Nah ya, menghidupkan ya Mas Allah. Iya, menghidupkan. Kalau aku sendiri memang sejak pertama menegaskan sama teman-teman pengurus ya, itu tuh memang kita benar-benar di kepengurusan kali ini kita lebih mengedepankan yang namanya eksistensi. Seperti yang udah kita jalanin kemarin tuh, acara-acara besar seperti webinar nasional itu kan benar-benar membranding kita sampai ke puncak nasional, karena waktu itu peserta yang ikut di acara ini tuh luas ya, dan tidak hanya orang-orang jurnalistik aja, tapi benar-benar orang-orang umum juga masuk. Di situ juga kita mengundang pemateri dari dari Obsesi sendiri yang udah di kancah nasional. Itu memang benar-benar cara menghidupkannya ya seperti itu, program-program kerja yang mengedepankan eksistensi dulu. Terus yang kedua, kita gencar di media sosial, teman-teman. Ada YouTube, Instagram, dan web. Itu benar-benar di tahun ini kita benar-benar benar-benar fokus gencar di media sosial gitu. Karena ya kita mengikuti zaman teman-teman. Susah kalau kita tetap seperti dulu, itu nggak bisa. Ya, bener banget sih, karena kita udah dibantu sama kemajuan teknologi, terus kita nggak memanfaatkan apalagi kita kan media gitu ya kan, jurnalistik gitu,
kalau kita nggak memanfaatkan itu kayaknya tinggal zaman banget kan. Maka dari itu untuk tahun ini Obsesi itu benar-benar fokus di branding LPM sendiri gitu ya Mas Aik. Nah Mas Aik, ngomong-ngomong soal Mas Aik sendiri, pernah nggak sih ngerasa aduh capek banget nih gitu, ngerasa ngeluh, pengen istirahat dulu, apa mungkin Mas Aik pernah hampir sampai sakit gitu loh ngurusin event-event ini itu, kerja, kuliah gitu. Pernah di titik itu sih Mas Arul sih. Jadi memang lelah pasti ya Mas, tetapi bagaimana cara kita untuk jangan sampai berhenti gitu. Itu bagaimana? Tetap kembali ke tujuan awal sih, tetap. Maksudnya apa yang sudah kita tuju ketika kita kerja nih, apa sih yang kita cari, terus ketika kuliah apa yang kita pengen raih, terus ketika ngonten kayak YouTube apa yang kita raih, tetap nanti ketika kita udah capek, kayak aku flashback aja gitu, flashback udah sampai sejauh ini masa mau menyerah gitu aja. Ya kan, apalagi di organisasi itu ngurusin ya teman-teman pengurus, ngurusin anggota itu juga ya lumayan gitu kan. Tapi kita tetap kembali lagi sama tujuan kita apalagi kayak organisasi LPM Obsesi juga kan, kemarin kita dilantik sampai disumpah juga kan. Al-Quran itu kayak flashback aku juga gitu loh, ketika aku mau menyerah aku ya harus inget lagi kita tuh ada amanah di sini gitu. Itu sih yang membuat aku nggak mau nyerah, tapi walaupun capek tapi nggak mau nyerah. Ya benar banget sih, karena apa yang kita pilih ya itu harus konsekuen gitu kan ya. Benar banget, karena kita juga punya visi misi yang pernah kita sumpah di sebelumnya pas kita dilantik gitu kan ya. Jadi kita harus tetap ya optimis, semangat untuk memperjuangkan LPM kita ini, mengabdi ya. Betul banget. Dan mungkin Mas Aik ini punya saran nggak sih buat teman-teman di luar sana yang mungkin ada yang ngalamin down nih, pandemi kayak gini, susah banget nih organisasi buat maju, buat jalan gitu kan. Mungkin Mas Aik bisa kasih tips and trick gitu ya untuk teman-teman yang ada di luar sana gitu, karena banyak banget nih organisasi yang malah down gitu kayak mati gitu. Monggo Mas Aik. Iya sih. Untuk teman-teman ya aku nggak mau menggurui ya atau mengajar, tapi kita benar-benar introspeksi bareng-bareng, muhasabah. Pertama itu muhasabah diri Mas. Muhasabah nggak cuma ke diri sendiri, tapi muhasabah ke organisasinya kita sendiri. Maksudnya ketika kita udah muhasabah diri, kita bisa tahu tuh kita bisa mengevaluasi organisasi kita, apa yang kurang, apa yang ini. Bukan malah kita kayak meninggalkan. Udah tahu misalnya gini, udah tahu LPM, kita contoh ya, udah tahu LPM Obsesi itu ya nggak banyak dikenal. Masa kita di periode kita ya masih gitu aja gitu, cuma melanjutkan prokerja enggak, tapi kita membangkitkan, menumbuhkan dengan cara yaitu tadi program kerja yang mengedepankan eksistensi itu. Untuk teman-teman juga intinya pertama muhasabah, yang kedua ya kita tumbuhkan rasa kepemilikan di dalam masing-masing anggota dan pengurus. Kalau bisa sebisa mungkin di dalam organisasi itu tidak ada yang namanya mengedepankan jabatan gitu, tapi benar-benar di situ, di organisasi itu kita tanamkan rasa kekeluargaan teman-teman. Karena ketika kita udah menanamkan rasa kekeluargaan, mau nggak mau, misalnya aku menganggap anggota itu adik aku dan anggota itu menganggap aku kakak, pasti mereka punya rasa kayak nggak enak gitu sama keluarga sendiri. Ya kan. Beda kalau kita jabatan ya, mungkin nanti ketika kita menanamkan kayak otoritas segala macam, mereka pasti terbebani dan tertekan, risih juga gitu. Jadi itu yang membuat organisasi, bagi aku ya, membuat organisasi itu tetap eksis dan terus semangat itu saran. Oke, jadi itu dia ya saran dari Mas Aik. Pokoknya satu, optimis dan menanamkan rasa kekeluargaan di organisasi itu sendiri. Betul banget. Dan harapan-harapan Mas Aik sendiri buat organisasi di luar sana dan LPM sendiri nih, LPM Obsesi sendiri itu apa Mas Aik? Untuk LPM dulu ya. Untuk LPM sendiri ya, aku pengen semoga kedepannya LPM Obsesi ini menjadi lembaga pers yang benar-benar independen yang pertama ya. Karena memang kita di ranah jurnalistik dan kita tidak berpihak kemanapun ya, walaupun memang berat sekali dan itu tantangan terbesar buat teman-teman jurnalis ya. Terus yang selanjutnya untuk LPM sendiri menjadi organisasi yang kuat gitu ya, kuat, tangguh,
karena bener-bener kita ini lagi diuji banget gitu ya kan, diuji di dalam internal maupun eksternal. Itu LPM itu memang gesekannya luar biasa karena kita bersinggungan dengan siapapun gitu kan. Semoga organisasi ini menjadi yang kuat dan tangguh, terus menjadi suatu keluarga yang intinya kalau orang nikah itu sakinah mawaddah warahmah. Gitu ya, namanya keluarga kan. Sakinah mawaddah itu udah ngeliputin semuanya Pak. Insya Allah antara pengurus dan anggota ya saling punya rasa kekeluargaan, itu aja cukup untuk LPM sendiri. Oke, itu dia ya teman-teman. Jadi itu beberapa kisah perjalanan dari Mas Ayi, bukan kisah perjalanan juga ya, tapi sedikit cerita dari pengalaman Mas Aik, bagaimana Mas Aik bisa memanage waktunya antara kuliah, kerja, terus organisasi gitu kan ya, bagaimana waktunya begitu krusial, rumit gitu ya. Tapi Mas Aik bisa gitu loh. Karena Mas Aik bisa, aku yakin kalian di rumah juga pasti bisa gitu. Makanya kalian tetap optimis, semangat buat menghidupkan organisasi yang kalian punya gitu. Oke, jadi mungkin ini dia ya, maksudnya perkenalan podcast kita kali ini seperti yang di awal tadi ya. Buat teman-teman semua, barangkali ada yang mungkin punya ide, saran gitu. Yuk langsung aja beri ide kalian, saran kalian buat kasih nama podcast kita kali ini. Karena kita juga masih bingung ya podcastnya apa. Kita mau podcast ala kadarnya, tapi kayaknya ala kadarnya banget karena ya. Tapi ala kadarnya, tapi pembahasannya luar biasa. Luar biasa, itu yang pentingnya di situ. Iya. Karena ini perkenalan, so buat teman-teman semua jangan lupa follow akun Instagram LPM Obsesi di @lpm_obsesi dan jangan lupa subscribe YouTube-nya Obsesi di Obsesiana TV. Dan jangan lupa kalau kalian penasaran dengan berita-berita, feature, terus sastra, puisi dan segala macam, Obsesi juga punya. Di mana kalian cukup buka di obsesiana.com. Betul banget. Dan jangan lupa follow Instagram Mas Aik di @aikhaidar dan juga subscribe Aikhaidar. Oke, Aikhaidar ya. Pokoknya gampang banget lah teman-teman nyarinya. Nanti aku juga tulis di deskripsi di bawah ini ya. Dan jangan lupa follow Instagram aku di @fazrul.nugroho. Obsesi. Oke guys, itu dia podcast pertama kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Komennya yang banyak banget ya guys, karena kita tadi udah kasih saran buat kalian buat ngasih saran nama podcast kita. So, sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you and goodbye.